Kalau kita menoleh ke belakang hari ini, kita bisa berkata, terima kasih Bapakku. Selain kita mengucap syukur, saudaraku, di sepanjang tahun yang sudah kita lewati, dan hari ini, nanti malam pasti kita semua akan bersuka cita mau menjejakkan kaki kita ke tahun 2024. Apa yang sudah kalian renungkan di dalam hidup ini? Saya merenungkan bagaimana kualitas saya di mata Bapa dari tahun 2022, 2023, dan bagaimana settingan hidup saya yang akan saya pasang di dalam hidup saya di tahun 2024. Itu sebetulnya yang paling penting dan yang paling urgent, yang harus mulai engkau dan saya, saudaraku, mulai kita pikirkan dan kita mulai pasang target di dalam hidup kita untuk menjejaki tahun 2024. Kalau kita lihat tahun 2023, mungkin ada kenalan, kerabat, atau siapapun dari kita yang tidak punya kesempatan untuk melewati tahun ini. Kalau engkau dan saya hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa melewati tahun ini, berarti tugasmu dan tugasku belum selesai di muka bumi ini. Betul nggak, saudaraku? Betul nggak, saudaraku? Berarti, saudaraku, kita harus benar-benar memikirkan apa yang menjadi mandat hidup kita, dan bagaimana seharusnya kita men-setting hidup kita di tahun 2024. Maka pada pagi hari ini saya beri tema renungan yang akan saya sampaikan adalah Eudokeo, yang berarti berkenan. Kehidupanmu dan kehidupanku, saudaraku, tidak akan pernah ada artinya meskipun kau memiliki segala hal di muka bumi ini, kalau hidupmu dan hidupku tidak sampai di titik berkenan di hadapan Bapa. Maka firman Tuhan pernah berkata begini, kau boleh memiliki segala sesuatu di muka bumi ini, tetapi kalau kau kehilangan nyawamu, apa gunanya kau hidup hari ini? Itu yang menjadi perenungan saya, saudaraku. Karena banyak orang hari ini hidup di drive dengan mimpi mereka. Banyak orang hari ini hidup di drive dengan segala mimpi-mimpi yang akhirnya mereka tidak lagi fokus kepada apa yang Bapa mau, menjalani kehendak Bapa, tetapi hari-hari hidup mereka dikunci dengan segala cita-cita dan ambisi mereka, yang akhirnya banyak orang di muka bumi ini memilih untuk tidak berkenan di hadapan Bapa, tetapi mereka memilih memarkirkan hidup mereka di muka bumi ini. Dan itu adalah ketragisan hidup kalau engkau dan saya sampai di titik itu, saudaraku. Karena ingat, saudaraku, Bapa itu menghendaki semua rohmu dan rohku untuk kembali kepada dirinya. Bahkan roh kita diingininya dengan cemburu. Artinya apa, saudaraku? Bapa mengingini ada kualitas di dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita hidup di muka bumi ini, sudah dimiliki Dia. Bahkan nanti ketika kita kembali, roh kita pun kembali kepada Dia. Dan tidak banyak orang Kristen berpikir sampai di titik itu. Dan ingat, saudaraku, untuk kita bisa kembali, roh kita bisa kembali kepada Bapa, atau hari ini kita hidup di muka bumi ini, kita sudah dikategorikan, roh kita sudah tertawan oleh Bapa. Itu dibutuhkan sebuah perjuangan di dalamnya. Dan perjuangan itu menyita segenap hidup kita, sampai kita bisa berkata, aku tidak hidup untuk diriku lagi, tetapi aku hidup hari ini untuk kepentingan Bapakku.
Karena hidupku sudah ditawan untuk kepentingannya. Pemahaman itu pun, saudaraku, itu belum automatically Anda berkenan. Anda sudah memiliki pemahaman itu pun masih dibutuhkan satu poin lagi. Aku butuh perjuangan segenap hidup untuk sampai di titik benar. Aku bisa diperalat Bapa untuk kepentingan Bapa sampai aku selesai di muka bumi ini dan aku menyelesaikan tugasku dengan baik. Baru aku bisa eudokeo, aku berkenan di hadapan Bapa. Itu nggak main-main, saudaraku. Maka kalau Bapak Ibu lihat pengajaran yang diberikan di gereja ini 1-2 bulan terakhir ini sebelum menjelang Natal, bahkan kemarin tanggal 25 pun, saya ajarkan bagaimana Yesus itu hidup di muka bumi ini sebagai human, sebagai manusia utuh 100%. Bagaimana dia berjuang. Keselamatan yang sejati tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak memahami, tidak mengerti siapa Bapa, siapa Anak, siapa kita, siapa Roh Kudus. Bagaimana kita berjuang untuk bisa fulfill, mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Bapa kalau kita tidak mengerti proporsi masing-masing, saudaraku. Sampai di sini paham, saudaraku? Ngerti ya? Kalau kita tidak mengerti proporsi masing-masing, kita rancu. Kita akan bingung, saudaraku. Terus kalau kita bingung, bagaimana kita mau berkenan di hadapan Bapa? Berkenan adalah kunci untuk kita berkualifikasi di hadapan Bapa. Eudokeo. Eu artinya indah atau baik. Dokeo artinya memikirkan sesuatu yang baik dengan memahami tidak hanya apa yang benar dan baik, tetapi juga menekankan kemauan dan kebebasan dari suatu niat atau tekad mengenai apa yang baik. Jadi dari kebebasan hidupmu, dari free will yang Bapa beri atas hidupmu dan hidupku, kita memilih sesuatu yang baik. Jadi saudaraku, keberadaan Yesus, kalau tanggal 25 kemarin saya sampaikan, dinilai eudokeo, berkenan di hadapan Bapa. Itu ditunjukkan dari pengakuan Bapa. Ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dari Yesus lahir di momen Natal itu, Alkitab mencatat di umur 12 dia berjuang. Bahkan dia duduk di rumah bapaknya. Dia berkata kepada Maria, kenapa? Apa salahku ketika aku ingin berada di rumah Bapakku? Itu menunjukkan gambaran pribadi Yesus kecil, usia 12 tahun itu. Dia mau belajar, mengerti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dia bertanya jawab dengan imam-imam. Bahkan sampai kepada imam-imam itu, sampai pada di titik anak ini benar-benar cerdas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pilihan-pilihan yang Yesus pilih di dalam hidupnya untuk dia terus mengerti apa yang Bapaknya mau dalam hidupnya. Sampai di satu titik dia bisa dikatakan berkenan dengan legitimasi dari Bapaknya sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Anda dan saya ada enggak kerinduan sampai di situ, saudaraku? Di dalam kehendak bebas yang kita miliki, kita berani berkata, aku mau berjuang hidup sampai Bapakku di surga melegitimasi bahwa
aku sudah berkenan hidup di hadapannya. Tidak semua orang Kristen punya kerinduan itu, saudaraku. Tidak semua orang Kristen punya hasrat untuk berjuang sampai di titik itu. Karena di dalamnya dibutuhkan perjuangan dan attitude yang baik. Maka dari itu kerinduan yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Rehoboth Semarang di tempat ini. Pengajaran yang kita miliki, doktrin yang kita miliki luar biasa. Tetapi ingat saudaraku, kalau itu hanya berhenti diakali, tidak ada perjuangan untuk engkau menjadikan itu semua nyata dalam hidup kita, sampai Bapa itu melegitimasi hidupmu dan hidupku, engkau berkenan di hadapanku, nak. Percuma, saudaraku. Percuma, dan itu tidak ada gunanya. Maka dari itu tahun 2024 adalah tahun kita berjuang bersama. Tahun untuk kita menapaki tangga sampai kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang di sini? Itu nggak main-main. Sampai kita bisa dikatakan eudokeo di hadapan Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus sepanjang hidupnya dia berjuang. Yesus tidak ujung-ujung atau tidak automatically dia bisa langsung berkenan di hadapan Bapaknya. Seperti tanggal 25 kemarin saya katakan di momen Natal. Berarti ada momen di mana Yesus belum sempurna. Tetapi dia berjuang terus di dalam kehendak bebas yang diberikan oleh Bapaknya. Yesus berjuang terus sampai di titik aku memilih untuk diriku sampai di titik morfe. Morfe itu berkeadaan tidak bisa lagi berbuat salah. Paham gak saudaraku? Dia berjuang sampai di titik dia tidak lagi bisa berbuat salah. Hari ini kita bisa berjuang pulang dengar khotbah dari tempat ini. Kau pulang 2 hari lagi kau masih bisa berbuat salah. Karena engkau belum sungguh-sungguh ingin memiliki posisi di hadapan Bapa. Aku mau morfe di hadapan Bapa. Aku mau sempurna di hadapan Bapa. Dan ini permanen. Dan untuk permanen ini, saudaraku, setelah saya mengerti kebenaran, bahasa Jermannya uang lera jamak. Saya akan jabarkan satu-satu. Bentar ya, pelan-pelan dengarkan, jangan ngantuk. Bapak Ibu, kalau Yesus tiba-tiba diberi Bapa kesempurnaan, keberkenanan tanpa perjuangan, maka di situ akan ada nepotisme di dalamnya. Terus ngapain kita berjuang kalau seperti itu? Hari ini kita mengerti bahwa dia pun berjuang seperti bagaimana kita berjuang dengan kondisi dia human 100% ketika dia lahir. Paham ya? Dia menjadi Tuhan setelah dia menyelesaikan semuanya. Dia didudukkan di tahta. Bagaimana dimungkinkan berkenan, saudaraku? Seperti Yesus berkenan kalau engkau dan saya tidak memperjuangkan diri untuk kepenuhan Allah. Pintunya untuk berkenan itu yang pertama adalah engkau memahami dulu posisi mereka masing-masing. Setelah mengerti, maka engkau tahu bahwa betapa kasih Bapa itu. Kalau di PA hari Kamis kemarin saya ngomong kan tentang kasih karunia, betapa kasih Bapa itu ada 4 poin. Berarti engkau melihat kasih Bapa itu luar biasa dalam hidup kita.
Dia sampai kirimkan anaknya supaya engkau dan saya ikut teladan anaknya. Anaknya sudah selesai tugasnya, dibawa ke surga. Dia kirimkan Roh Kudus, Roh Bapa itu untuk menuntun engkau dan saya. Berarti kita sudah punya senjata lengkap, saudaraku. Setuju nggak? Kita sudah punya senjata lengkap, kita sudah punya persiapan cukup. Sekarang intinya, Anda mau digarap nggak? Kalau Anda mau digarap, berarti kunci selanjutnya Anda berjuang. Berjuang dengan cara apa, pastor? Berjuang dengan cara apa? Hari demi hari hidupmu. Berjuang untuk Roh Allah itu memenuhi hidupmu. Tanpa kepenuhan Roh Allah, saudaraku, maka engkau tidak akan pernah sungguh-sungguh memperjuangkan hidupmu untuk kepentingan Bapamu. Akhirnya apa? Kelahiran baru dalam hidupmu itu hanya bicara di bibir semata. Orang Kristen ngomong lahir baru kalau dia merasa sudah dibaptis, sudah diselam. Surat baptis keluar, Anda sudah lahir baru? Belum. Kalau hidupmu, kakosmu tidak kau matikan dan kau tumbuhkan kalosmu. Udah pernah belajar kalos kan? Udah. Selali mesti. Manusia lamamu harus kau matikan hari demi hari sampai tadi yang saya katakan morfe, sampai aku tidak bisa lagi berbuat dosa. Nah, itu baru kelahiran barumu dilegitimasi, saudaraku. Yesus sama, dia berjuang. Dia berjuang di dalam hidupnya untuk dia terus memilih apa yang menjadi keinginan Bapanya. Sehingga Yesus mengalami eudokeo di dalam hidupnya. Dan dia berkenan. Dan manusia belum sampai di titik itu. Kalau Anda lihat, saudaraku, pengajaran yang diberikan di Suara Kebenaran sebetulnya itu mendobrak banyak pilar-pilar kekristenan yang sudah lama mengunci hidupmu dan hidupku, yang seakan-akan kita selamat. Tetapi setelah kita mengerti hal ini, saudaraku, kita mulai menilai diri kita sendiri. Kayaknya aku belum layak di hadapan Tuhan kalau kelakuanku masih seperti ini. Yesus mengalami kepenuhan Allah tidaklah secara mistik, tetapi melalui perjuangan sampai dia mengalami kepenuhan itu, sampai di level permanen, dan akhirnya Yesus tidak melakukan kesalahan. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus berkata, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dia tantang orang-orang Yahudi di depan itu. Adakah kemelesetan di dalam diriku? Itu membuktikan apa, saudaraku? Sepanjang dia hidup, Yesus bersih dari kesalahan. Dalam bentuk apapun yang melanggar hukum, yang menyakiti sesama, apapun dia bersih. Kalau keadaan Yesus yang tidak berbuat dosa dapat dimiliki atau diperoleh tanpa perjuangan, maka tidak fair kalau Yesus menantang orang Yahudi di hadapannya. Tunjukkan kesalahanku. Kalau dia dapatkan ketidaksalahannya itu tanpa perjuangan. Betul nggak, saudaraku? Karena Yesus berjuang di dalamnya sampai dia untuk tidak berbuat salah, maka dia berani menantang orang Yahudi di depannya. Tunjukkan kesalahanku, di mana aku hamartia di hadapan Bapakku. Wah, ketika saya merenungkan ini, saudaraku, itu keren sekali. Bapak Ibu, keberadaan tidak berbuat dosa yang dimiliki Yesus itu hasil dari perjuangannya. Setuju nggak, saudaraku? Setuju. Makanya Paulus berkata di dalam Filipi 2 itu, dia berkata, ikuti dia dan jadikan dia teladan hidupku, hidup kita semua.
percaya dapat meneladani Yesus karena Yesus mengalami proses perubahan itu tidak automatically diberi oleh Bapa, tetapi perubahan yang bertahap. Maka engkau dan saya sebagai orang percaya juga harus mengalami hal yang sama. Dari yang tidak sempurna hari ini, tahun 2023, kita penuh dengan sesuatu yang menyiksa perasaan Bapa. Mau enggak engkau dan saya tahun 2024 sebelum kita menjejakkan kaki, doamu bukan, Tuhan aku mau rumah baru, Tuhan aku mau pekerjaanku diberkati, Tuhan aku mau ini dan itu. No, berani nggak kau berkata di Rehoboth Semarang ini? Berapa jiwa yang hadir, kita berkata begini, Tuhan Bapakku, izinkan aku melangkah kakiku ke tahun 2024, dan biarlah aku semakin berkenan di pemandanganmu. Keberkenananmu, eudokeomu di hadapan Bapa itu more than everything. Waktu usia indah kemarin ada Natalan, saya ngomong begini, khotbah di awal saya ngomong begini, manusia yang sudah menemukan Bapa, yang menemukan Tuhan di dalam hidupnya, dia akan rest, istirahat. Dan orang yang sudah beristirahat di hadapan Bapanya, dia tidak lagi mengejar dunia ini. Tuhan cukup bagiku, semua gak ada, pokoknya aku punya Tuhan aja, that's enough. Orang kalau mau berkenan di hadapan Bapa, dia berjuang terus. Dia juga memposisikan hidupnya sampai di titik itu. Tidak boleh ada lagi sesuatu yang mengganggu kepentingannya kepada Tuhan. Itu disingkirin semua. Itu baru Anda bisa berkenan, saudaraku. Seperti Yesus, dia tidak lagi memikirkan harga dirinya. Dia tidak lagi memikirkan apapun, bahkan jiwanya sekalipun. Bahkan kehendak bebasnya pun disita untuk kepentingan Bapanya. Sampai dia mati di atas kayu salib, dia tetap setia. Itulah satu-satunya manusia yang harus kau contoh dalam hidupmu dan hidupku untuk menjejaki tahun 2024 bahkan sampai akhir hidupmu. Pribadi Yesus itu. Saudaraku, Yesus berjuang. Kalau Yesus memiliki kesempurnaan dengan sulap atau dengan magic, dengan mistik yang diberikan Bapanya, kita tidak perlu berjuang seperti Yesus itu berjuang. Kita dibohongi, saudaraku. Betul nggak? Ngapain kita berjuang? Tetapi Paulus menulis begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksud ayat ini adalah begini, saudaraku, supaya orang percaya di dalam berinteraksi dengan sesamanya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya kembali berpikir begini, bagaimana orang bisa mengasihi Bapanya kalau tidak dimulai dengan dia melihat orang-orang di sekitarnya. Maka keberkenananmu dan keberkenananku dimulai tidak hanya horizontal, tetapi juga vertikal dan horizontal. Itu harus bermain bersama. Maka ada hukum pertama yang dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu. Itu dua paket, saudaraku. Banyak orang merasa berkenan, tetapi dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Berantem sama sana, melengos sana. Di sini nggak ada, di sini baik-baik. Melengos sini, tukaran sama situ, tukaran sama sini. Saya kadang sedih, saudaraku. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun banyak yang seperti itu. Tetapi kita harus mencontoh pribadi Yesus. Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus diam. Dia tidak membela diri. Maka dari itu, untuk bisa sampai eudokeo, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan di dalam bahasa aslinya adalah phronet. Kalau di dalam bahasa Indonesia, phronet itu adalah kata benda.
Tetapi kalau ditelusuri dari bahasa aslinya, saudaraku, phronet itu artinya kalimat perintah yang artinya berpikirlah, bersikaplah, berperasaanlah seperti Yesus itu berperasaan, berpikirlah seperti Yesus itu berpikir. Itu kalimat perintah. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya harus memiliki sikap yang benar di dalam dirinya seperti yang ada pada Kristus Yesus, supaya dia bisa mencapai titik berkenan di dalam perjuangannya. Paham ya? Tadi mengerti posisi kita, mengerti apa yang harus kita lakukan, berarti kita harus mencontoh Yesus menjadi teladan hidup kita dengan tuntunan Roh Kudus. Kita harus masuk dalam perjuangan. Salah satu di dalam perjuangan itu adalah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, supaya kita bisa berkenan. Paham nggak, saudaraku? Bersikap seperti Kristus berarti menunjukkan kehidupan Yesus yang harus kita teladani pada waktu Yesus dalam keadaan hidup menjadi manusia dengan tubuh daging di muka bumi ini. Bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana dia berinteraksi dengan Bapanya, itu menjadi dua gambar yang harus kita pahami dan kita ikuti. Kalau Yesus dengan Bapanya tidak usah diragukan. Dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sampai di titik darah terakhirnya pun dia tidak mengecewakan di hadapan Bapanya. Selain itu, saya mau ajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana Yesus hidup bersosialisasi selama dia menjadi manusia. Karena Paulus menuliskan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus itu hidup. Yesus hidup di masyarakat yang sama seperti dengan kita alami. Jadi, tidak boleh kita berkata, Yesus itu beda. No. Yesus berinteraksi dengan sesamanya, bukan di dunia yang lain, seperti masa pra-eksistensi Yesus. Tapi Yesus hidup di muka bumi ini dengan masyarakat, dengan manusia yang sama-sama memiliki kebebasan, memiliki natur dosa. Di dalam perjuangannya, dia bisa hidup menyenangkan perasaan Bapanya. Maka dari itu, dia bisa menjadi model prototipe manusia yang bersosialisasi dengan baik dengan manusia lain di dunia, di bumi yang sama, bukan dunia yang berbeda. Jadi perlu ditegaskan, saudaraku, kalau firman Tuhan mengendaki kita semua orang percaya memiliki phronet, pikiran dan perasaan Kristus, atau kita dituntut untuk bersikap seperti Kristus, berarti Kristus memiliki dinamika pikiran dan perasaan seperti manusia, seperti engkau dan saya. Deal dulu nggak? Jadi begini, dengar baik-baik. Kalau firman Tuhan memberikan kalimat perintah kepada kita, phronet, Stephen Lim, kamu harus phronet, harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus itu hidup. Berarti saya harus berpikir, bertingkah laku seperti Yesus itu hidup 2000 tahun yang lalu. Artinya begini, Kristus, Yesus pada waktu dia hidup 2000 tahun yang lalu, dia punya dinamika pikiran dan perasaan seperti hari ini kita hidup. Sampai di sini paham ya? Kalau Yesus tidak punya dinamika pikiran dan perasaan seperti kita hari ini, seperti manusia, kalau dia hidup dengan versi yang lain, maka umat pilihan tidak bisa mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus harus jadi media yang sama dengan engkau dan saya hari ini. Yesus harus punya pergumulan dinamika pikiran dan perasaan seperti engkau dan saya hari ini. Maka kalau dia bisa eudokeo, aku pun harus eudokeo seperti Yesus itu eudokeo.
Nangkap nggak? Wangel. Kalau kita mau ngomong, enggak, Yesus itu dia kan punya keilahian, dia bisa membendung pikiran, dia bisa membendung perasaan. Wah, nanti kita excuse sama diri kita terus. Kita bisa ngomong, dia Tuhan kok. Tapi hari ini kita tidak gitu. Kita bisa ngomong apa? Dia berjuang, dia bisa mengenakan semuanya dengan dinamika pikiran. Dia manusia, dia punya ketakutan. Bisa nggak timbul itu? Bisa. Dia bisa nggak punya kekhawatiran? Bisa. Tapi Pak, kok bisa sampai di titik di Getsemani dia bisa begitu dengan tenangnya? Siapa bilang? Dia sampai meneteskan peluh darah itu. Itu pun dibutuhkan perjuangan dari dia kecil. Dia berjuang sampai dia di titik end of life-nya di muka bumi ini. Dia bisa punya ketenangan, rest di hadapan Bapa. Kalau dia tidak berjuang, saudaraku, Yesus mungkin bisa lari dari Getsemani loh. Dia bisa ngumpet di gua itu. Nah itu loh saudaraku. Saya mau ajak kalian 2024 itu, yuk make a wish. 10, 9 dong, make a wish. Oh celuk. Make a wishmu itu ya, Bapak, aku gak minta apapun, aku minta berkenan di hadapanmu. Seperti anakmu berkenan, aku mau berjuang seperti dia. Deal ya, berarti Yesus itu manusia seperti kita manusia. Cepek-hun. Itu bahasa Chinese-nya cepek-hun. Bahasa Indonesia 100%. Bahasa Inggrisnya 100%. Dia human. Anda punya perasaan gundah gulana ini dan itu. Yesus pun bisa sama. Wes, ora usah ditawar. Berarti kalau dia sekarang berada di tahta Bapa, memungkinkan nggak engkau dan saya bisa ada di situ suatu hari nanti? Bisa. Guys, bisa nggak? Bisa. Yuk bareng-bareng. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dulu itu saya nggak nangkep loh, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus ki piye to, Dek? Aku rak mudeng. Bener, saya nggak mudeng loh. Ibrani 4 ayat 15. Oke, saya bacakan saudaraku. Kalimatnya begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Garis bawahi apa? Sama dengan kita. Ia telah hanya kalau kita terus berbuat dosa. Itu yang membedakan kita dengan Yesus. Yuk baca sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah apa? Dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berarti saudaraku, ketika saya berkata fronit kepada Yesus, pikiran dan perasaan Kristus harus kita kenakan. Kita tidak lagi berbantah riah. Bagaimana aku bisa berkenan seperti Yesus berkenan di hadapan Bapaknya? Aku gak bisa eudokeo. Bisa. Kenapa? Karena imam besar Yesus itu pun juga merasakan, jadi pateni, juga merasakan seperti yang kita rasakan. Tetapi bedanya, dia tetap memilih mementingkan perasaan Bapaknya. Hidupnya itu kunciannya apa? Aku mau berkenan, aku mau berkenan, aku mau berkenan di hadapan Bapa. Itu Yesus. Dan kita tidak. Kita punya sisi-sisi di mana bandelnya kita itu ada, saudaraku. Bangkangnya kita itu ada. Dan seringkali kita berkata begini, masih ada waktu kok, nggak apa-apa sekali lagi. Dableknya manusia itu di situ.
Tetapi Tuhan tidak. Yesus Tuhan kita itu tidak melakukan itu. Dia berjuang, dia berkata, hidupku untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kepentingan hidupku untuk kepentingan Bapa. Kita enggak. Kepentingan hidupku untuk aku. Bahkan ke gereja pun, aduh saudaraku, untuk kepentinganku. Dulu saya ke gereja takut pekerjaan saya diganjar Tuhan belalang pelahap, saudaraku. Nggak tahu belalang pelahap itu modelnya kalau Satria Baja Hitam mungkin ngono ya. Ono sungute, gede ireng mungkin. Saya dulu memberikan persembahan, saya memberikan perpuluhan. Itu supaya pekerjaanku tidak diganjar. Di sini nggak ada, di sini baik-baik kok ya kalau memberi ya. Saya aja itu. Saya begitu. Maka dari itu saya selalu ngomong sama istri saya, yang ojo telat yang. Ku nek telat tenan saudaraku, telat toh. Terus kerjaan saya mulai bermasalah. Saya langsung ngomong, lah toh tenan toh. Belalang pelahap itu koplak. Jadi kayak aku nyewa security ini Tuhan, malaikat-malaikatnya itu loh tak bayar toh. Tuhan, aku udah bayar agenmu loh. Agen surga, kerjaanku dijogo, sehatanku dijogo, aku kemanapun di langkahku, mobilku depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ada malaikat Tuhan, kerjaanku semua, everything well, cuan, cien. Ayo, siapa yang pelaku? Tapi setelah mengerti ini, saudaraku, itu persembahan tidak eudokeo di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sudah tahu suara kebenaran, aturan nggak perlu diajak-ajak begitu. Angkat begini, nggak usah. Lu sadar, ada bagian yang Tuhan di dalam rupiah hidupmu, tenagamu, apalagi keahlianmu, talenta yang Tuhan titipkan, itu milik Tuhan. Kembalikan saja. Bagaimana engkau berani memberikan hidupmu, nyawamu seperti Yesus, kalau waktumu aja belum berani kau berikan, talentamu belum berani, apalagi mamonmu, duitmu. Wah, itu susah saudaraku. Jadi Yesus ini menjadi gambaran atau sosok yang harus kita rengkut dalam hidup kita. Kita pegang kuat-kuat saudaraku, supaya engkau dan saya tidak punya excuse lagi untuk berkata, Yesus itu beda dengan diriku. Sama. Dia imam besar kita, dia kakak sulung kita. Dia hidup di bumi di mana manusia, khususnya engkau dan saya hari ini, hidup dengan segala dinamikanya. Tapi dia tetap eudokeo di hadapan Bapa. Maka engkau dan saya harus eudokeo di hadapan Bapa dengan segala dinamika hidup kita. Ini penting saudaraku, penjelasan-penjelasan ini penting, supaya engkau bisa memaknai bagaimana Yesus kenosis di hadapan Bapanya, sampai kita bisa mengerti hari ini. Dia mengosongkan dirinya sampai di titik. Imam besar nih siapa sih? Siapa? Yesus. Ya wis. Berarti kita harus berjuang. Kita akan dicobai dengan hari-hari hidup kita, dengan segala tantangan dan tantangan, saudaraku. Pagi ini saya dicobai, budrek gak? Dulu saya budrek, saudaraku. Saya kursi mencong gini aja budrek kok, saudaraku. Noto ngononya ra iso gitu. Ngerti gak, saudaraku? Ini loh, gini. Lah memang kowe ra ketok to nek iki mencong. Mencong enggak Bapak Ibu? Gini ini butuh 1 jam enggak? Kenapa enggak dilakuin? Aduh, hari ini kita mulai mengerti bahwa Yesus bukan manusia versi lain. Kalau Yesus menggunakan keilahiannya, dia bukan manusia versi Adam. Tetapi Yesus yang kita kenal, Yesus yang menjadi teladan hidupmu dan hidupku hari ini, adalah Yesus versi Adam. Yesus yang sama seperti engkau dan saya. Maka hari ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau berjuang eudokeo di hadapan Bapa dengan perjuangan segenap hidup, dengan mengenakan pikiran
dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang, angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.